Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah plungsau. Ini adalah plungsau produk Jerman, Schepach Germany. Jadi bacanya Schepach. Schepach kalau bahasa Jawanya ini sepak. Kalau sepak tuh kayak kuda ya, kuda suka nyepak-nyepak. Schepach produk Jerman. Tipenya adalah PL55. Produk ini sudah satu set ya. Jadi plungsau elektrik beserta Treksaw ya. Treksawnya ada dua, jadi sambungan gitu ya. Panjangnya di 70 cm kali 2 jadi 1,4 setelah disambung. Ini adalah sebuah produk pinjaman dari Nacatek. Nacatek itu salah satu lapak ya, penjual produk-produk import ya, yang saya juga banyak membeli dari Nacatek. Nanti untuk link pembeliannya saya akan siapkan di kolom deskripsi. Schepach plungsau ini dijual dengan harga 3.150.000. Dan apabila Anda berminat untuk produk X review ini, karena ini pinjaman, Anda bisa membelinya, bisa langsung ke Nacatek atau WA ke saya. Ini dijual dengan harga 2.850.000 X review ya, hanya X review. Kalau yang unit baru tadi di 3.150.000. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Schepach plungsau produk Germany. Kemudian ini 3-in-1, bisa difungsikan sebagai circular saw seperti biasa, ya, sehingga mata pisaunya nggak usah naik turun. Kita bisa gunakan untuk cross cut dengan mudah, layaknya circular saw biasa. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk melubangi sebuah media blockboard atau multiplex di tengah ya. Mata pisaunya bisa kita naik turunkan dengan mudah, sehingga kita bisa melubangi misalnya untuk pemotongan atau untuk pemasangan kompor yang built-in ya, ataupun mungkin kitchen sink, cuci piring ya, itu kan harus kita lubangi. Untuk di tabletop kitchen set kita bisa gunakan plungsau ini. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai rib cut, tetapi ini menggunakan sistem plungsau sehingga memang lebih praktis dan lebih aman. Spesifikasinya seperti ini. Untuk diameter blade-nya adalah 160 mili, 230 sampai 24 volt, jadi listrik PLN Indonesia ya, bisa. Untuk RPM di 5.500. Maksimal pemotongan atau kedalaman potong di 55 mili atau 5,5 cm. Kemudian kedalaman potong untuk posisi 45 derajat ya, bevel cut itu di 4,5 cm. Beratnya 7,4 sampai 8,2 kilo. Kita akan langsung buka. Yang pertama kita akan keluarkan untuk Treksaw-nya. Ini adalah Treksaw ya. Kita buka dulu. Ini sebenarnya sudah saya pernah buka untuk tes kelengkapan saja ya. Tes fungsi saja. Ini adalah Treksaw-nya, terdiri dari dua bagian yang panjangnya masing-masing di 70 cm. Dua bagian seperti ini ya. Finishingnya sangat rapi dan halus. Untuk bagian bawah ada karetnya. Juga samping sebelah kanan ini karet. Ini juga ada plastiknya ya, sehingga gerakan dari plungsaunya itu menjadi lebih smooth, lebih licin. Kemudian ada ini untuk penyambung Treksaw, ada satu. Kunci hex. Ini untuk stopper ya, stopper. Dan unitnya. Ini juga baut stoppernya ini. Sudah kosong. Kita akan rakit dulu untuk Treksaw. Ini untuk pengencangannya menggunakan obeng min ya. Kita bisa masukkan ke Treksaw yang satu, kemudian yang satu lagi. Kita paskan ya, dan kita bisa kencangkan. Dan Treksaw ini sudah bisa kita gunakan.
Jadi panjang keseluruhan 140 cm. Jadi track saw ini kalau memang mau digunakan untuk membelah multiplek yang utuh, itu tidak bisa karena multiplek panjangnya kan 2,4 ya, 2,4, sementara ini hanya 1,4. Jadi Anda mesti membelinya dua bagian lagi, membeli satu set lagi untuk disambung. Tapi penyambungan ini sangat solid ya, walaupun hanya satu, tetapi solid ini guys ya. Nggak oblek-oblek. Bagus ini. Apalagi kalau kita bikin seperti ini, besi lagi, untuk kita selipkan di sini, itu akan lebih bagus lagi. Mudah ini bikin besi kotak ya. Kita cari yang pas, kita masukkan, kita buat berat. Jadi ada dua pegangan, sehingga akan lebih solid lagi. Tapi sebenarnya dengan satu aja udah cukup. Kemudian ini bisa kita letakkan di sini. Secara build quality ini plung saw seharga 3 juta sudah satu set dengan track saw listrik ya ini ya. Menurut saya ini cukup terjangkau ya. Apalagi bagi Anda pemula yang sering telepon saya atau WA saya komen, "Bang, gimana sih caranya ini motong pakai circular saw biar lurus?" Ya, ini salah satu solusi, membeli plung saw. Udah pasti lurus kenapa? Karena ada tracknya. Nggak mungkin meleset karena ini ada relnya. Ya lurus lah pasti kalau seperti ini. Kalau kita lihat untuk produk seperti Makita ya, untuk unit plung saw-nya saja yang listrik di harga 7 jutaan. Kemudian kalau track saw-nya kalau nggak salah Makita hampir 3 jutaan harganya. Itu yang listrik. Untuk gripnya dilapis karet, ini cukup besar gripnya. Ini adalah speknya juga ini. Seperti yang tadi saya bacakan ya, sama. Dan track saw ini walaupun belum kita jepit ya, itu dia nggak bisa bergeser guys ya, karena ada karetnya di bagian bawah ini. Jadi dia nempelnya nggak bisa digeser-geser, bagus, ngeplak gitu. Ukuran base-nya itu 17 lebarnya, 17 cm, kemudian panjangnya 30 cm. Jadi dengan lebarnya tapak dari base-nya ini bisa menambah kestabilan dari sebuah circular saw atau sebuah plung saw. Sama seperti circular saw, plung saw ini juga bisa kita miringkan untuk pemotongan bevel cut. Ini ada penyetelannya ya di bagian depan, kita kendorkan, juga di bagian belakang, dan kita bisa miringkan seperti ini. Sangat smooth ya, dari 0 sampai dengan 45 derajat. Kemudian ada dua knob ya. Ini fungsinya untuk penyetelan agar posisi base ini terhadap track saw-nya ini pas ya. Jadi nggak oblak-oblak gini-gini. Kita bisa setel menggunakan dua kunci hex ini. Untuk pengoperasian naik turun mata pisaunya, kita tinggal tekan ke atas, kemudian kita bisa tekan ke bawah, sambil kita mendorongnya ke depan. Tentunya plung saw ini juga dibekali dengan limiter atau stopper untuk kedalaman potong. Di bagian depan ini ada pengaturan dari mulai 0 sampai dengan 55 mili sesuai kapasitas potong atau kedalaman potong dari plung saw ini. Jadi kalau kita mau memotong rib cut maupun cross cut block board seperti ini ketebalan 18 mili, saya pikir kita tinggal posisikan ya ke angka ya 2 cm apa 2,5 cm. Taruhlah saya set di 2,5 cm, dan plung saw ini hanya akan turun di 2,5 cm. Ya, kita tekan ke atas, safety-nya kita turunkan. Hanya seperti ini guys. Kemudian kalau misalnya kita akan memotong yang lebih dalam lagi, untuk kayu solid misalnya, kita bisa turunkan lagi ke bawah. Sangat smooth juga ini untuk pengaturan ini. Ini lebih dalam lagi. Kemudian plung saw ini juga sudah dibekali raving knife untuk menghindari terjepitnya mata pisau. Sangat smooth gerakannya. Jadi kita sambil menekan ke bawah, sambil kita dorong maju. Mantul. Plung saw ini juga sudah dibekali untuk saluran dust collector. Kita bisa arahkan sesuai keinginan kita, bisa ke atas, kiri, maupun ke kanan. Seperti ini ya untuk ukurannya. Jadi ini ukurannya 160 ya.
Pertama saya menggunakan listrik di 450 watt dulu ya. Turun ya. Kita akan naikkan ke 900. Menggunakan 900 tanpa beban ya, tanpa pemotongan, itu kuat. 900. Kemudian pemakaian wattnya di 400-an watt. Kita coba lagi. ...430 watt ya. Nanti kita akan lihat dengan pemakaian beban pada saat kita membelah multiplex, kira-kira berapa pemakaian wattnya. RPM di 5000 ya. Jadi di bawah spek sedikit. Speknya 5500, tapi dengan 5000 RPM menurut saya sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kita akan coba dulu untuk menyetel ya, tingkat kepresisian dari plungsaw ini terhadap track saw. Ini kan seperti ini. Ya, tentu kita kan menginginkan yang lebih presisi lagi. Ya, jadi kita bisa putar untuk knob berwarna biru ini ke kiri, ya, sampai dia nggak oblak. Nah, ini udah pas. Kemudian kita coba dulu untuk maju mundurnya, apakah smooth. Mungkin kita kasih kendor sedikit lagi ya. Mungkin kita kasih kendor sedikit, biar nggak terlalu pas. Kemudian kita bisa kencangkan. Ya. Sehingga gerakannya ini smooth dan presisi. Di sini ada skrup kecil ya, satu bagian depan dan di bagian belakang di sini. Ini adalah untuk kalibrasi posisi 0 derajat. Mudah ya, ini tinggal kita kendorkan, kita setel, kemudian kita ukur dengan menggunakan penggaris siku. Oke guys, kita akan langsung untuk menguji performa dari plungsaw produk Skepak ini. Kita akan langsung untuk menguji plungsaw ini. Sangat praktis guys ya. Tidak ada kekhawatiran hasil potongnya akan meleset, akan lari ke kiri ataupun ke kanan, karena memang mempunyai track saw yang cukup kokoh. Ini saya tidak menjepit track saw ya, jadi saya hanya mengandalkan karet perekat ya. Sebenarnya bukan perekat, itu ada karetnya yang itu bisa membuat track saw-nya itu lebih stabil. Untuk feel-nya mantap, getarannya halus. Ini pengalaman pertama kali saya menggunakan plungsaw. Kita akan ukur. Ini hasilnya untuk pemotongan ini adalah 4 cm ternyata. Sangat presisi dari mulai ujung sampai ke ujung. Kita bisa lihat hasilnya lurus, pemotongannya halus, walaupun masih menggunakan pisau bawaan. Kemudian saya akan menguji lagi pemotongan di tengah ya, di tengah, seolah-olah saya ini akan membobok atau memotong ya. Di bagian tengah saja masih lebar 4 cm. Saya turunkan dulu untuk kedalaman potongnya. Dan saya akan mulai. Luar biasa. Jos gandos. Kalau kita menggunakan circular saw tentu akan merepotkan guys ya. Kita harus menggunakan 2 tangan. Tangan sebelah kiri kita harus mengendorkan untuk penyetelan kedalaman potong. Kemudian saya akan coba lagi untuk membelah blockboard 18 mili ini masih dengan ketebalan 4 cm. Sangat praktis guys ya menggunakan plungsaw ini. Kita nggak khawatir hasil potongnya akan meleset ke kiri maupun ke kanan.
kita tinggal menekan dan mendorong saja. Jos gandos. Oh guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari Plungshow, produk dari Shepah ini. Duh, bahasanya susah guys, ini merek Jerman. Feel-nya menurut saya sangat mantap, getarannya halus, kemudian untuk hasil pemotongan juga sangat presisi. Waktu menguji saya mengeset pada pemotongan ya di 4 cm dan ternyata hasilnya pun di 4 cm dari ujung sampai ujung. Sayangnya Plungshow ini panjangnya hanya 1,4 meter sehingga untuk membelah sebuah media multiplex yang utuh ini nggak bisa. Jadi kalau Anda memang mau Tracksaw yang panjang tentu Anda harus membelinya lagi 2 pieces dan saya rasa Nancatech ya, bisa menyiapkan itu. Silakan nanti Anda hubungi lewat chat ya, apakah bisa untuk membeli unit tambahan untuk Tracksaw-nya. Syukur-syukur bisa juga untuk membeli klem ya. Mestinya kan di bagian bawah ini ada klemnya ya kalau yang merek premium. Sehingga ini bisa langsung dijepit di bagian bawah untuk kiri dan kanan. Ya memang kalau produk Makita yang dijual dengan harga 15 juta untuk yang cordless satu set itu sudah lengkap dengan klem ya, penjepit untuk Tracksaw-nya. Kemudian panjang dari Tracksaw-nya juga sampai 2,8 meter kalau nggak salah. Sehingga untuk membelah multiplex maupun blockboard itu tidak ada kendala. 15 juta bandingkan dengan 3 juta. Tentu ada beberapa fitur yang tidak ada di paket penjualan ini ya, kelengkapan di paket penjualan ini. Ya memang uang tak akan pernah berdusta guys ya. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan sebuah pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah Plungshow dengan harga yang terjangkau tetapi mempunyai build quality dan kualitas hasil potong yang menyamai Plungshow premium. Jika Anda tertarik dengan produk-produk dari Nancatech, silahkan Anda kunjungi di Tokopedia. Nanti saya kasih linknya ya. Itu sangat beragam dari mulai produk dari DeWalt, kemudian Milwaukee, juga Hisimen ya, untuk produk-produk yang heavy duty ya, untuk table saw, untuk planer duduk dan sebagainya. Juga Anda bisa memesan beberapa item atau produk merek-merek tertentu. Anda tinggal kasih tipenya, kasih fotonya, nanti Nancatech bisa siapkan itu semua. Oke guys, demikian video review Plungshow merek Shepah. Semoga bermanfaat, bisa dijadikan pilihan buat Anda yang sedang mencari Plungshow dengan harga yang lebih terjangkau. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.